apakah setiap mujizat penyembuhan berasal dari Allah? Lalu apa tujuannya? Nah, ini yang penting ini. Di sini kita harus teliti nih. Apakah setiap mujizat penyembuhan berasal dari Allah? Lalu apa tujuannya? Nah, saya harus jawab dengan tegas dan saya kira Bapak Ibu juga setuju. Tidak. Harus dijawab dengan tegas tidak. Bisa dari Allah, bisa dari setan. Saya ulangi. Tidak semua mujizat penyembuhan dari Allah. Bisa dari Allah, bisa dari setan. Kalau dikatakan tujuannya apa? Loh, sederhana. Saya buat sederhana, ya. Tujuan pertama, jikalau dia dari Allah, dia menyatakan kuasa Allah, ya. Atau saya tunjukkan aja ini slide saya, ya. Saya ganti ini, saya tunjukkan slide baru. Jadi kita banyak bermain slide, ya. Mujizat tidak selamanya, tidak semuanya dari Allah. Bisa dari Allah. Boleh dibaca, Bu Wiwi? Kelihatan? Sumber dari Allah. Kelihatan, Pak. Sumber dari Allah, pertama, menyatakan kuasa dan kehadiran Allah. Kedua, penyertaan Allah secara khusus. Ketiga, agar umat percaya dan memuliakan Allah. Itu dia. Kalau dia dari Allah, maka tujuannya menyatakan kuasa dan kehadiran Allah. Jadi Allah berkuasa. Seperti nyanyian kita. Allah kuasa melakukan. Begitu. Jadi itu tujuannya. Allah hadir. Allah hadir bagi kita. Dengan perkataan lain, mujizat menyatakan penyertaan Allah secara khusus. Mari perhatikan. Secara khusus. Apakah Allah tidak menyertai kita setiap saat? Pasti. Mari kita ingat Matius 28, aku menyertai kamu senantiasa. Tetapi adanya mujizat itu kita melihat seperti seorang orang tua yang dari tadi menemani anaknya bermain-main, tiba-tiba orang tuanya menegur, memegang tangannya, ya, ayo kita sekarang jalan, maka main-main, kira-kira begitu. Lalu yang ketiga, agar umat percaya dan memuliakan Allah. Ya, jadi melalui mujizat itu. Nah, saya kan penelitiannya, risetnya Yohanes dari master sampai doktor. Itulah sebenarnya sangat jelas dinyatakan oleh Injil Yohanes yang sangat teologis. Boleh baca? Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Dengan itu, dengan mujizat itu, dia telah menyatakan kemuliaannya, kuasanya, kehadirannya. Jadi ini tujuan mujizat kalau asli dari Tuhan. Dan murid-murid percaya. Jadi endingnya Yohanes 20 juga begitu. Masih banyak mujizat. Tapi kalau semua ditulis, katanya Yohanes berkata, semua kitab tidak bisa menuliskannya. Ya, nggak cukup. Tetapi semua sudah ditulis supaya kamu percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan oleh imanmu, kamu beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau sumbernya dari setan, boleh diganti pendeta seniman membacanya. Kalau sumbernya dari setan, gimana? Dua sumber dari sumber setan. Dukun, kakek saya adalah dukun. Ya, maksudnya kakekku ya, bukan kakek pendeta seniman ya.
Jadi saya yakin betul penyembuhan tidak selamanya dari setan. Karena apa? Saya menyaksikan kakek saya menyembuhkan. Ya, dia dukung. Artia Sumanggara Buraspati Nitano katanya ya. Dia main tabas-tabas dia. Dan kita lihat sekarang penegasan Tuhan Yesus. Silakan Markus 13:21 Pendeta Seniman. Markus 13:21. Silakan. 21. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Iya, jadi jelaskan. Jadi dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, Mesias palsu, nabi palsu muncul, mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Jadi ada mujizat. Ya. Ngeri. Untuk apa? Menyesatkan. Bagaimana cara penyesatannya? Nanti kita bahas lebih detail di diskusi. Nah sekarang Wiwi boleh baca ini peristiwa Wahyu 13. Ini juga mengerikan nih. Wahyu 13, silakan. Binatang yang keluar dari dalam laut, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Nah, perhatikan ini. Luka yang membahayakan itu sembuh. Apa akibatnya? Lanjut. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Nah, heran. Seluruh, bukan sedikit. Lihat malam ini, yang mengikuti acara kita 190. Tapi kalau ada mujizat, ada bahasa roh, langsung puluhan ribu, nggak sampai sejam. Jadi situ kita lihat jemaat kita itu jemaat macam apa? Jemaat mujizat atau jemaat pengajaran? Jemaat yang bodoh atau jemaat yang cerdas? Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Lanjut 4 ayat 4. Ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Nah, menyembah. Harusnya Allah yang disembah. Tapi akhirnya mereka bukan lagi menyembah Allah. Mereka menyembah binatang. Ya. Sampai di situ aja ya. Puji Tuhan. Kita belum membahas sampai di sini. Jadi jangan kita main-main dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apakah setiap mujizat itu berasal dari Allah? Kita jawab dengan tegas. Tidak.